Selamat siang semuanya. Hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-6. Kita akan belajar tentang pendugaan parameter. Jadi, pendugaan parameter diperlukan untuk membuat dugaan dari gambaran populasi, ya. Jadi bayangkan kalau misalnya terdapat suatu populasi yang sangat besar, ya. Di sini adalah suatu populasi yang sangat besar, jumlahnya sangat tak terbatas. Misalkan jumlah populasi yang di sini yang kita maksudkan adalah jumlah populasi penduduk Provinsi Riau gitu ya. Nah, jumlahnya sangat besar, kemudian dari populasi tersebut kita ambil sampel. Jadi sampel bagian dari populasi yang kita anggap dapat mewakili populasinya. Jadi sehingga di sini sekarang kita mempunyai suatu sampel yang mana dengan adanya sampel ini diharapkan kita dapat menduga parameter dari populasi, gitu ya. Nah, pendugaan parameter berarti kita melakukan estimasi. Jadi, kita menaksir berapa parameter dari populasinya. Misalkan parameternya untuk populasinya adalah mu, gitu ya. Kemudian sigma. Nah, dengan parameter rata-rata, ingat rata-rata pada statistik adalah X bar ya. Kemudian simpangan baku pada statistik adalah S kecil. Nah, jadi yang kita harapkan dengan ini X bar ya. Dengan adanya X bar di sini dan standar deviasi pada sampel, kita bisa menduga rata-rata untuk populasi atau mu untuk populasi gitu ya. Nah, misalkan manajer produksi ingin mengetahui suatu daya tahan batu baterai yang diproduksi oleh suatu pabrik. Nah, jadi hasil produksi dari pabrik tersebut sudah sangat besar gitu ya. Kemudian yang dilakukan oleh manajer tersebut adalah mengambil sebagian dari populasi. Jadi dia mengambil sampel sebesar 10% dari populasi. Kemudian manajer tersebut melakukan pengukuran daya tahan batu baterai tersebut, berapa rata-rata daya tahan batu baterainya. Nah, jadi dari sampel tersebut diketahui rata-rata daya tahan baterai adalah 400 jam misalkan, seperti itu. Nah, jadi 400 jam itu adalah pendugaan yang digunakan untuk menduga rata-rata seluruh batu baterai ya, rata-rata daya tahan seluruh batu baterai yang diproduksi. Nah, jenis pendugaan parameter ya ada dua ya, ada dua cara untuk menduga parameter dari suatu populasi. Yang pertama adalah dengan pendugaan titik ya. Jadi pada pendugaan titik ini nilai yang dihasilkan adalah tunggal. Misalkan apa? Ya tadi seperti kita mengambil sampel. Untuk mengambil pada saat kita mengambil sampel, kita bisa hitung nilai rata-ratanya karena sampelnya lebih kecil dari populasi. Nah, untuk menghitung rata-rata adalah penjumlahan dari semua yang diambil, dari sampel yang diambil dibagi dengan jumlah sampel gitu ya. Jadi X bar sama dengan penjumlahan X dibagi dengan N. Kemudian untuk pendugaan dari variansnya adalah penjumlahan dari X dikurang X bar dikuadratkan dibagi dengan N dikurang 1. Nah, ingat kalau kita sudah dapat varians, ya berarti kita bisa menghitung simpangan baku atau standar deviasinya, ya. Jadi, varians ini simbolnya adalah sigma kuadrat, sedangkan untuk sigma dibaca sebagai standar deviasi. Jadi, standar deviasi adalah akar dari varians, gitu ya. Nah, kemudian untuk pendugaan proporsi dari populasi, caranya adalah dengan X per N. Artinya, kalau misalnya kita ingin mengetahui ya jumlah penduduk Riau. Jadi jumlah penduduk Riau yang usianya lebih kecil dari 20 tahun, misalnya ya, maka diambil sampel. Misalnya diambil sampel adalah 100 orang. Kemudian diketahui ternyata ada 20 orang yang usianya di bawah 20 tahun. Berarti proporsi ya, berarti proporsi usia penduduk Riau lebih kecil dari 20 tahun adalah 20/100 gitu ya, atau sama dengan 0,2. Nah, kemudian selain ada pendugaan titik, terdapat juga pendugaan interval.
Pendugaan interval menghasilkan suatu pendugaan yang berada di antara dua angka. Gitu ya. Jadi pendugaan tersebut berada di antara dua angka. Jadi berbentuk seperti interval. Nah, kemudian di dalam pendugaan interval ya, sekarang kita masuk ke pendugaan interval sekarang ya. Di dalam pendugaan interval terdapat interval keyakinan. Jadi interval keyakinan adalah interval di mana diharapkan parameter populasinya terletak. Gitu ya. Nah, jadi sebuah interval keyakinan berada di antara dua angka ya, di mana nilai parameter sebuah populasi dipercaya terletak di dalam interval tersebut gitu. Nah, dalam suatu interval keyakinan ada juga yang disebut dengan tingkat keyakinan. Jadi tingkat keyakinan itu adalah tingkat kepercayaan kita terhadap keputusan ya, keputusan yang didasari selang kepercayaan yang diberikan. Misalkan di sini ada populasi ya, jadi di sini ada populasi yang sangat besar dengan nilai rata-rata populasinya atau mu-nya tidak diketahui. Kemudian kita ambil bagian dari populasi yang disebut sebagai sampel. Ya, kemudian dari sampel tentu kita bisa menghitung nilai rata-rata. Ya kan? Jadi dari sampel kita bisa menghitung nilai rata-rata. Misalkan di sini populasinya adalah jumlah seluruh mahasiswa ya di Provinsi Riau yang memiliki IPK di atas 3. Gitu ya, itu kan jumlahnya sudah sangat banyak gitu kan. Kemudian diambillah sampel, misalkan diambil sampel 100 orang, dihitung ternyata rata-ratanya adalah 30 gitu. Nah, kemudian pada interval keyakinan kita bisa meyakinkan atau kita bisa memiliki interval keyakinan. Saya yakin 95% ya min dari populasi berada di antara 25 sampai 35. Gitu ya. Jadi tingkat keyakinannya 95%. Gitu ya. Jadi diberikan rentang dari sampel yang tadi 30, rentangnya diberikan 5 gitu. Jadi ambil nilai minimumnya 25, maksimumnya 35. Gitu ya. Nah, adapun tingkat keyakinan, kalau di sini tadi tingkat keyakinannya 95%, di sini tingkat keyakinan yang nanti kita gunakan, yang lebih sering kita gunakan adalah tingkat keyakinan 90%, 95%, dan 99%. Ya, artinya apa? Dengan tingkat keyakinan 90%, nah kalau kita lihat di kurva ini, tingkat keyakinan 90% adalah yang diarsir biru. Ini ya semuanya. Dari sini semua sampai ke sebelah kanan. 1 dikurang alfanya berarti itulah sebesar 90%. Ya. Jadi, kalau kita di sini punya keseluruhan yang berwarna birunya 90%, artinya yang tidak diarsir ini adalah 10% dibagi 2. Gitu ya. Jadi 10% dibagi 2. Karena di sini juga ada 10% dibagi 2. Ingat total yang ini ya, yang di sini sama dengan 10%. Gitu ya. Sehingga apa? Kalau misalnya kita hitung 90% itu sama dengan 0,9. Artinya 10% per 2 ini adalah 0,1 dibagi 2 atau sama dengan 0,05. Ya. Ingat bahwa luas daerah yang diarsir merah ini, ya sekarang ini yang diarsir merah, keseluruhannya adalah 0,5. Jadi luas seluruhnya adalah 0,5. Berarti ya 0,5-nya sampai di sini ya, 0,5. Berarti yang hanya diarsir merah ini, sekarang saya hapus hanya yang ini gitu ya. Hanya yang diarsir ini, totalnya luas daerah yang diarsir ini adalah 0,5 dikurang 0,05 sama dengan 0,45 ya. Berarti kita tinggal lihat di tabel Z kita berapa probabilitas ya, berapa nilai Z yang mendekati probabilitasnya adalah 0,45. Nanti bisa dicek nilainya adalah 1,65. Jadi artinya ini ya, yaitu Z alfa per 2-nya
adalah 1,65. Makanya di sini ditulis Z alfa per 2 sama dengan 1,65. Gitu ya. Begitu juga dengan yang di sebelah sini. Minus Z alfa per 2-nya adalah min 1,65. Gitu. Nah, begitu juga untuk tingkat keyakinan 95%, nilai Z-nya adalah plus dan minus 1,96. Kemudian, nilai tingkat keyakinan 99%, nilai Z-nya adalah plus minus 2,56. Z alfa per 2-nya, gitu ya. Kemudian, bagaimana ciri-ciri suatu penduga yang baik? Nah, ini ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk menetapkan suatu penduga yang baik. Yang pertama, tidak bias. Artinya apa? Statistik sampel yang digunakan sebagai penduga harus sama atau mendekati populasi yang diduga. Gitu ya. Jadi, statistiknya misalkan untuk rata-rata. Rata-ratanya adalah 5. Ya, jadi rata-rata sampel adalah 5. Nah, ini harus bisa mewakili rata-rata populasi. Ya, jadi harus bisa mewakili rata-rata populasi. Kalau dihitung menggunakan sensus, maka nilai mu ini haruslah dekat ke angka 5. Jadi tidak terlalu jauh gitu ya. Kemudian konsisten. Artinya jika ukuran sampel meningkat, maka statistik sampel akan semakin mendekati parameter populasinya. Jadi semakin banyak sampel yang diambil, ya rentangnya semakin luas, maka akan mendekati parameter populasi. Ya. Kemudian efisien, artinya statistik sampel memiliki standar deviasi yang kecil. Ingat, standar deviasi adalah suatu bentuk penyimpangan. Jadi kita mengharapkan standar deviasinya semakin kecil atau jika bisa semakin mendekati 0 gitu. Kemudian di sini yang akan kita pelajari ada beberapa macam pendugaan parameter ya. Yang pertama pendugaan satu rata-rata, kemudian pendugaan beda dua rata-rata, pendugaan satu proporsi dan pendugaan beda dua proporsi. Oke, berikut ini adalah rumus pendugaan satu rata-rata. Nah, untuk 1 dikurang alfa ini menyatakan seberapa besar probabilitas interval yang nanti kita hasilkan berada pada interval keyakinan kita, gitu ya. Nah, jadi rumusnya adalah X bar dikurang Z alfa per 2 dikali sigma per akar N, ya. Kemudian di sisi kanannya adalah X bar ditambah Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Jadi ini tambah, begitu juga untuk yang di sini, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat contoh soal 1. Rata-rata nilai mata kuliah bahasa Inggris sampel acak dari 36 mahasiswa Universitas X adalah 2,6. Nah, jadi ini adalah rata-rata statistiknya atau rata-rata X barnya, ya, bukan rata-rata mu. Hitunglah interval rata-rata nilai mata kuliah bahasa Inggris semua mahasiswa di Universitas X dengan tingkat keyakinan 95% dan 99%. Artinya, peluang interval dari mu-nya ya adalah 95% dan yang kedua nanti 99%. Artinya apa? Berarti ya kalau di sini kan tadi kita menggunakan Z alfa per 2 gitu ya. Jadi untuk tingkat keyakinan 95%, maka Z alfa per 2-nya adalah sebesar, kita lihat di sini 1,96 gitu ya. Untuk yang 95%, maka Z alfanya adalah plus minus 1,96. Jadi di sini kita buat catatan untuk Z alfa per 2 1,96. Nah, kalau sudah begitu berarti kita tinggal masukkan ya berapa dari yang diketahui ini ke dalam rumus ya. Berarti rumusnya tadi adalah X bar, ya kan? Jadi rumusnya adalah X bar dikurang Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Sehingga di sini kita buat ya X bar dikurang
Z alfa per 2 dikali sigma per akar N, ya. Nah, ini nilai rata-rata populasinya berada di sini. Z alfa per 2 ini tambah sigma per akar N, gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan nilai X barnya 2,6 dikurang 1,96 dikali dengan 0,3 per. Nah, akar dari 36 adalah 6, ya. Nah, ini nilai mu-nya. Kemudian yang di sebelah kanannya adalah 2,6 ditambah 1,96 dikali 0,3 per 6. Jadi ini adalah interval untuk mu-nya. Sehingga nanti bisa dihitung dengan menggunakan kalkulator, nilai mu atau nilai rata-rata populasinya berada di antara 2,502 sampai 2,698. Gitu ya. Kemudian untuk beda dua rata-rata. Jadi artinya kita mempunyai dua buah rata-rata populasi, ya, dan juga mempunyai dua buah rata-rata sampel yang diambil dari populasi. Nah, rumusnya adalah X1 bar dikurang X2 bar dikurang Z alfa per 2 dikali sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2 diakarkan. Ya, itu yang ada di sebelah kirinya. Kemudian yang di sebelah kanannya X1 bar dikurang X2 bar ditambah Z alfa per 2 dikali sigma 1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi N2 diakarkan. Itulah sama dengan probabilitas interval keyakinannya, gitu ya. Jadi kalau ini nanti interval keyakinannya adalah 95%, ya. Berarti Z alfa per 2 yang di sini yaitu 1,96. Jadi Z alfa per 2-nya 1,96 gitu. Nah, kita lihat contoh soal 2. Seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan daya tahan lampu pijar merek A dan B. Untuk itu diambil sampel masing-masing 100 lampu pijar. Artinya apa? Dari lampu pijar yang pertama, jumlah sampelnya adalah 100. Begitu juga dengan lampu pijar yang kedua. Ya. Nah, hasil observasi terhadap sampel rata-rata daya tahan usia A, jadi ini terhadap sampel berarti X bar 1 ya sama dengan 200 jam dengan standar deviasinya 30 jam. Ya, ini standar deviasi 1 atau standar deviasi untuk lampu pijar merek A. Kemudian rata-rata daya tahan B atau daya tahan lampu B berarti di sini X 2 bar sama dengan 180 dan sigma 2-nya adalah 20. Buatlah dugaan tentang perbedaan rata-rata populasi daya tahan lampu pijar A dan B dengan interval keyakinan 95%. Kalau interval keyakinan 95% berarti Z alfa per 2-nya adalah 1,96 plus minus, ya. Nah, dari yang kita ketahui di sini, ya, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Ya, jadi ini rumusnya. X1 bar dikurang X2 bar dikurang Z alfa per 2, ya, dan seterusnya. Tinggal dimasukkan nilainya, maka diperoleh selisih rata-rata dari populasi lampu pijar merek A dikurang lampu pijar merek B berada di antara 12,94 sampai 27,06 gitu. Jadi ini rentangnya, ya, dengan dugaan 95% tingkat keyakinannya. Nah, sekarang setelah kita memahami pendugaan parameter suatu populasi dengan suatu tingkat keyakinan tertentu, sekarang kita mempelajari pendugaan proporsi, ya. Kita lihat terlebih dahulu untuk satu proporsi, ya. Jadi di sini diberikan rumusnya P dikurang Z alfa per 2 dikali dengan P kali 1 dikurang P per N, ya. Jadi ini semuanya diakarkan.
ya itu ada di sebelah kirinya, di sisi kiri. Kemudian yang ada di sisi kanannya adalah P ditambah Z alfa per 2 akar dari P dikali 1 dikurang P per N. Nah, ini yang menyatakan interval ya dengan tingkat keyakinan 1 dikurang alfa. Jadi kalau tingkat keyakinannya adalah 90%, berarti Z alfa per 2-nya adalah 1,65 gitu kan. Kemudian nanti kalau tingkat keyakinannya 95%, maka Z alfa per 2-nya adalah 1,96 gitu ya. Jadi tinggal dimasukkan nanti rumusnya, berapa nilai proporsi sampelnya, kemudian berapa tingkat keyakinannya, kemudian didapat nanti intervalnya ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal 3. Sebuah survei dilakukan seorang peneliti di perguruan tinggi swasta di Semarang mengenai ketepatan mahasiswa membayar SPP dari sampel yang diambil sebanyak 100 orang. Nah, ini dia. Jadi sampelnya adalah 100 ya. Kemudian 30 orang diantaranya tidak tepat membayar SPP. Jadi 30 orang diantaranya tidak tepat. Sehingga proporsi adalah 30 per 100. Jadi 0,3 tidak tepat waktu membayar SPP gitu ya. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 90%. Nah, kalau tingkat keyakinannya 90%, berarti Z alfa per 2-nya adalah plus minus 1,65 gitu kan. Nah, tentukan perhitungan pendugaan interval proporsi mahasiswa yang membayar SPP tidak tepat waktu. Nah, berarti di sini kita tinggal masukkan ke rumus ya. Jadi dari yang kita ketahui di sini, kita tinggal masukkan ke dalam rumus kita. Gitu ya. Oke. Di sini 0,3 dikurang 1,65 dikali akar dari 0,3 kali 0,7 per 100. Ya, itu di sisi kiri. Kemudian di sisi kanannya 0,3 ditambah 1,65 dikali akar 0,3 kali 0,7 per 100. Jadi didapat proporsi ya, proporsi dari populasinya berada pada interval 0,2244 sampai 0,3755 gitu ya. Nah, kemudian di sini terdapat juga pendugaan untuk selisih dua proporsi ya. Jadi sama dengan rata-rata, ada pendugaan untuk selisih dua rata-rata ya. Rumusnya adalah sebagai berikut ya kan. Ingat 1 dikurang alfa ini sebagai yang menyatakan seberapa besar interval kita gitu ya, atau interval keyakinan kita seberapa besar gitu kan. Nah, jadi di sini kita harus mempunyai nilai P1, kemudian nilai P2, kemudian jumlah sampel 1, jumlah sampel 2 gitu. Sehingga nanti didapatkan interval dari selisih proporsi dari dua populasi ya. Kita lihat ke contoh soalnya. Sebuah perusahaan sabun ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi konsumen pria yang suka sabun X dengan konsumen wanita yang suka sabun X ya. Untuk itu diambil masing-masing 100 orang konsumen dari populasi konsumen pria dan wanita. Jadi diambil N1 sama dengan N2 yaitu 100. Ternyata dari sampel pria diketahui 60 orang menyatakan suka sabun X. Berarti kita bisa hitung P1-nya adalah 60 per 100. Gitu ya. Jadi 60 per 100 sama dengan 0,6, dan untuk P2-nya atau proporsi wanitanya ya, 40 orang menyatakan suka sabun X. Jadi 40 per 100 sama dengan 0,4
Ya, buatlah dugaan tentang perbedaan proporsi populasi pria yang suka sabun X dan proporsi wanita yang suka sabun X dengan tingkat kepercayaan 95%. Berarti kita menggunakan Z alfa per 2-nya adalah sebesar 1,96. Ya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus kita. Ya, ini kita sudah peroleh, P2-nya juga sudah, Z alfanya sudah, N1 dan N2-nya juga sudah. Sehingga kita masukkan ke rumusnya, nanti diperoleh selisih dari dua populasinya untuk proporsi berada pada interval 0,06476 sampai 0,33524. Ya, jadi kita tinggal dari soal kita tinggal melihat apa saja yang diketahui gitu ya. Kemudian seberapa besar tingkat kepercayaannya gitu. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ya. Jadi demikian penjelasan untuk materi hari ini, semoga dapat dipahami. Selamat siang, terima kasih.